warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Arbila dari Fakultas Teknik semester 3. NIM saya yaitu T011901. Di sini saya akan membuat video penjelasan untuk memenuhi nilai UAS saya di mata kuliah Sistem Operasi. Yang akan saya bahas dalam video ini yaitu tentang penjelasan deadlock dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada metode-metode dalam penanganan deadlock. Terus maksud dari paging dan segmentasi, dan konsep dan fungsi dari virtual memory. Mari kita simak video penjelasannya sebagai berikut tentang penjelasan dari deadlock. Deadlock merupakan suatu kondisi di mana dua atau lebih proses saling menunggu proses yang lain untuk melepaskan result yang sedang dipakai. Karena beberapa proses itu saling menunggu, maka tidak terjadi kemajuan dalam proses-proses tersebut sehingga terjadi kebuntuan proses. Deadlock merupakan masalah yang biasa terjadi ketika banyak proses yang membagi sebuah result yang hanya bisa dirubah oleh proses dalam satu waktu. Jadi, deadlock ialah suatu kondisi di mana proses tidak berjalan lagi atau tidak ada komunikasi lagi antara proses yang contoh deadlock dalam kehidupan sehari-hari yaitu dapat dianalogikan dalam kondisi ketika sedang mengerjakan tugas di mana terdapat satu orang berperan sebagai notulis dan dua orangnya lagi bertugas sebagai mendiktekan hasil diskusi yang sudah diselesaikan, dikerjakan dan harus diketik. Ketika dua orang pendikte ini secara bersamaan mendiktekan sesuatu kepada notulis, maka notulis akan kesulitan untuk memilih yang mana yang harus ditulisnya terlebih dahulu dan dalam kondisi kebingungan. Dalam kondisi kebingungan inilah yang disebut dengan deadlock. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan dalam metode-metode penanganan deadlock. Yang pertama, kita dapat menggunakan protokol untuk pencegahan atau penghindaran deadlock, memastikan bahwa sistem tidak akan memasuki kondisi deadlock. Dan kedua, kita juga dapat mendeteksi terjadinya deadlock lalu memperbaikinya. Yang ketiga, kita juga bisa mengabaikan deadlock tersebut. Hal ini dilakukan pada sistem operasi berbasis Unix. Untuk memastikan sistem tidak memasuki deadlock, kita harus dapat menggunakan pencegahan deadlock atau menghindari deadlock. Penghindaran deadlock membutuhkan informasi tentang sumber daya yang mana yang akan suatu proses meminta dan berapa lama akan digunakan. Dengan informasi tersebut dapat diputuskan apakah suatu proses harus menunggu atau tidak. Hal ini disebabkan oleh keberadaan sumber daya, apakah ia sedang digunakan oleh proses lain atau tidak. Jika sebuah sistem tidak memastikan deadlock akan terjadi dan juga tidak didukung dengan pendeteksian deadlock serta pencegahannya, maka kita akan sampai pada kondisi deadlock yang dapat berpengaruh terhadap performance sistem karena sumber daya tidak dapat digunakan oleh proses sehingga proses-proses yang lainnya juga terganggu dan akhirnya sistem akan berhenti dan harus di-restart. Dan yang selanjutnya yaitu ada teknik manajemen memori. Di dalam teknik manajemen memori ini ada 5 teknik yang digunakan. Yang pertama yaitu ada swapping yang digunakan untuk memindahkan proses dari memori utama ke secondary storage atau sebaliknya. Fixed partitioning, partisi tetap ruang memori yang dikelola dan dibentuk partisi-partisi ukuran yang statis untuk memudahkan dalam penyimpanan proses dari hard disk ke CPU. Kemudian ada dynamic partitioning, berbeda dengan fixed partitioning yang memiliki ukuran yang tetap. Pada partisi dinamika ini, memori dipartisi dengan jumlah dan ukuran yang tidak tentu. Kemudian ada simple paging, membagi memori menjadi blok-blok bagian kecil yang ukurannya sama dengan frame dengan ukuran tetap. Hampir mirip dengan fixed partitioning, namun dalam simple paging ukuran dibuat lebih kecil. Dan fleksibilitas pada simple paging lebih tinggi dibandingkan
flexible partitioning. Yang terakhir yaitu ada overlay, menyimpan memori hanya untuk instruksi yang diperlukan pada satu waktu. Teknik digunakan pada sebuah proses mempunyai jumlah yang lebih besar dari memori fisik daripada alokasi memori yang disediakan. Yang selanjutnya itu ada penjelasan mengenai phasing dan segmentasi. Phasing merupakan suatu sistem manajemen pada sistem operasi yang mengatur program yang sedang berjalan. Metode dasar dari phasing adalah dengan memecah memori fisik menjadi blok-blok yang berukuran tertentu yang disebut dengan frame, dan memecah memori logika menjadi blok-blok yang berukuran sama dengan frame yang disebut phase. Untuk mengatasi apabila suatu program lebih besar dibandingkan dengan memori utama adalah dengan konsep overlay dan konsep memori maya atau virtual memory. Yang selanjutnya yaitu ada segmentasi. Segmentasi merupakan skema manajemen memori yang mendukung cara pandang seorang programmer terhadap memori. Ruang alamat logika merupakan sekumpulan dari segmen-segmen. Masing-masing segmen mempunyai panjang dan nama. Alamat diartikan sebagai nama segmen dan offset dalam suatu segmen. Jadi jika seorang pengguna ingin menunjukkan sebuah alamat, dapat dilakukan dengan menunjukkan nama segmen dan offsetnya. Untuk lebih menyederhanakan implementasi, segmen-segmen diberi nomor yang digunakan sebagai pengganti nama segmen, sehingga alamat logika terdiri dari dua tuple, segmen number dan offset. Konsep memori virtual yaitu merupakan suatu teknik yang memisahkan antara memori logis dan memori fisik. Teknik ini mengizinkan program untuk dieksekusi tanpa seluruh bagian program perlu ikut masuk ke dalam memori. Berbeda dengan keterbatasan yang dimiliki oleh memori fisik, memori virtual dapat menampung program dalam skala besar, melebihi daya tampung dari memori utama yang tersedia. Prinsip dari memori virtual yang patut diingat, kecepatan maksimum eksekusi proses di memori virtual dapat sama, tetapi tidak pernah melampaui kecepatan eksekusi proses yang sama di sistem tanpa menggunakan memori virtual. Fungsi dari virtual memory yaitu dapat menangani kelebihan beban pada RAM, kemudian berperan sebagai RAM cadangan, tapi tidak menggantikan fungsi RAM. Yang ketiga, menyimpan data dari RAM, tapi tidak meneruskannya ke prosesor. Dan yang keempat, data yang disimpan pada virtual memory bersifat sementara. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila terdapat kata-kata saya yang salah dalam penyebutan, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.